A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul dhalimina illa khasara. Al-Quran surat Bani Israil ayat 82 yang artinya, dan kami Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai obat, yaitu obat hati, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah bagi orang-orang yang dolim itu kecuali akan bertambah kerugian. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang faedah nuzulul Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimulai dari turunnya wahyu yang pertama di Gua Hiro, yaitu malaikat Jibril sebagai petugas Allah menyampaikan wahyu yang pertamanya, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan selanjutnya diturunkan secara bertahap selama lebih kurang dari 23 tahun. Dan pada ayat ini dijelaskan tentang manfaat, tentang faedah. Jadi selain Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga berfaedah untuk sebagai penawar hati, sebagai mengobati hati, mengobati dari kebodohan, kejahiliahan. Kebodohan diantaranya kemusyrikan, sesuatu yang mestinya tidak disembah kemudian disembah. Itu kebodohan. Sebab yang benar itu adalah menyembah Allah. Al-Quran menjadi obat, menjadi penawar dari kesesatan jalan hidup, sesat, salah. Maka dengan Al-Quran diluruskan agar kita menempuh hidup itu dengan benar. Dan banyak pula penyakit-penyakit yang terdapat dalam hati. Ada dengki, iri dengki, ada ajalah, sifat yang tidak sabar,
dan berbagai macam sifat-sifat negatif yang berasal dari hati, kemudian dilaksanakan, diperbuat oleh tingkah laku. Jadi akhlak yang mazmumah, akhlak yang jelek. Nah, dengan bimbingan Al-Quran menjadi obat, sehingga penyakit-penyakit jahli, kebodohan, diantaranya kebodohan dalam ketuhanan, yaitu menyembah bukan kepada Allah, kebodohan dalam menempuh kehidupan sehingga menempuh jalan yang negatif, yang salah, dan isi hati yang buruk. Nah, dengan Al-Quran itu bisa diobati sehingga dari qalbun marid, dari hati yang tidak sehat, agar menjadi memiliki qalbun salim, hati yang baik, hati yang soleh. Kemudian juga Al-Quran itu menjadi rahmat ya bagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya, dengan mengamalkannya ada perintah-perintah diamalkan, ada yang berbentuk larangan itu dijauhi, yang halal, yang haram, maka yang halal itulah yang diambil, yang haram itulah yang dijauhi. Nah, dengan mengamalkan Al-Quran maka akan menjadi rahmat, akan dijadikan ahli surga dan dijauhkan dari neraka. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang yang kafir, adanya Al-Quran itu akan dirasa sebagai kerugian, menempuh hawa nafsunya merasa terhalangi. Dan ketika Al-Quran dibacakan maka akan menutup telinganya. Ketika juga Al-Quran diperlihatkan maka akan menutup matanya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang durhaka, orang yang ingkar, orang yang kafir itu diperdengarkan Al-Quran dengan maknanya seolah-olah tidak mendengar. Diperlihatkan ayat-ayat, baik itu ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah, seolah-olah mata tidak melihatnya. Jadi kerugianlah bagi orang-orang yang zalim. Demikian, semoga kita senantiasa mencintai Al-Quran dan kita terus membaca Al-Quran, yaitu membaca itu mengeksplorasi kandungan Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.